Halo Infinite Audit Friends, selamat datang di Infinite Audit Talk. Dan di episode kali ini, khususnya episode season yang kedua, episode kelima, kita akan discuss tentang sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu adalah stakeholder relation management. Nah, kita akan capturing ini sebuah rilis gitu ya, white paper dari The Institute of Internal Auditors Australia, IIA, di mana dia memberikan sebuah studi gitu ya, betapa sebetulnya yang namanya stakeholder management ini menjadi satu hal yang kemudian cukup krusial untuk bisa dioptimalkan di organisasi. Sebenarnya apa sih stakeholder management? Stakeholder management adalah sebuah proses intensif dan berkelanjutan gitu ya, continue melalui mekanisme komunikasi, biasanya dialog, kemitraan, dan kolaborasi gitu ya, alignment antar unit di dalam organisasi atau bahkan antar organisasi dengan stakeholders. Dan stakeholder ini tentu didefinisikan sebagai seluruh unsur-unsur yang memberikan pengaruh serta dampak pada perusahaan, baik itu masyarakat, pemerintah, mungkin kalau di Indonesia LSM gitu ya, dan kelompok-kelompok lain yang kemudian dianggap akan terpengaruh atau akan dapat mempengaruhi proses bisnis yang kemudian ada di organisasi kita. Pengelolaan peran stakeholder terutama terhadap dampak-dampak dan risiko sosial yang mungkin bisa ditimbulkan menjadi sangat penting gitu, khususnya dalam memastikan continuity dari bisnis proses yang ada di organisasi yang saat ini kita jalankan. Dan langsung saja kita akan diskusi langsung masuk ke dalam poin yang pertama. Aku pengen asking ke Mbak Iin berkaitan dengan apa sih sebenarnya stakeholder relationship management, dan kalau kita bicara tentang internal audit gitu ya, pastikan salah satu buku putih dan buku saktinya ini adalah IBPF gitu. Bagaimana kemudian IBPF capturing hal ini? Silakan Mbak Iin. Oke, halo Infinite Friends dan halo juga Bunga, bertemu lagi di episode terbaru kita, dan hari ini kita akan bahas materi yang menarik, yaitu stakeholder management. Ini adalah sesuatu materi yang sebenarnya penting banget, tapi sering tersingkirkan gitu ya, karena kita seolah-olah udahlah kita pasti termanage kok stakeholders kita. Padahal sebenarnya ini perlu effort khusus ya untuk bisa kita mengengage para stakeholders kita gitu ya, para pemangku kepentingan yang punya interest terhadap organisasi kita atau kegiatan kita gitu. Jadi ini stakeholders relationship management sendiri itu adalah bagaimana kita gitu ya mengelola visi kita, misi kita, strategi bisnis kita gitu ya, dengan tetap mendapatkan support dari orang-orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi kita. Kenapa sih ini jadi penting gitu? Kenapa stakeholders management ini jadi penting? Karena pertama banget supaya kita bisa dapat terinformasi, dapat terupdate gitu ya dengan isu-isu yang emerging baik dari stakeholders kita gitu ya. Stakeholders kita tuh punya concern apa sih gitu. Ada resiko apa, ada isu apa, ada prioritas apa. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita nggak terengage atau kita nggak dekat atau kita tidak berkomunikasi dengan stakeholders kita gitu. Yang kedua juga supaya kita dapat fresh insight nih, karena kalau kita cuma ngobrolnya sama sesama internal auditor, mungkin kita jadi kurang dapat insight gitu ya. Sebenarnya apa yang ada di luar organisasi kita sebagai internal auditor ini, apa sih sebenarnya di luar sana yang mempengaruhi internal audit gitu. Nah, di sini kita berharap dengan stakeholders engagement ini kita jadi bisa dapat fresh insight gitu. Selanjutnya yang masih ada 3 sih sebenarnya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa dengan engagement ini kita bisa mengedukasi stakeholders kita tentang peran kita sebagai internal auditor. Gitu. Jadi peran kita untuk memberi nilai tambah, bukan sekedar cari-cari kesalahan atau cari-cari masalah gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan kita ngelakuin kegiatan edukasi, kegiatan engagement dengan stakeholders kita. Selain itu juga kalau kita berkomunikasi, kita terengage, kita akan bisa mendemonstrasikan bagaimana internal audit ini bisa ngasih nilai tambah buat organisasi. Jadi kalau misalnya selama ini orang bertanya, kenapa sih internal audit ini kayaknya kok nggak nambah apapun ya, cuman cari-cari sesuatu aja di organisasi kita gitu. Nah, di sini kalau kita bisa mengengage stakeholders kita gitu ya, mereka akan bisa kita kasih pengetahuan nih tentang bagaimana kita bisa ngasih nilai tambah. Dan terakhir juga supaya kita bisa menunjukkan memasarkan kontribusi kita dan layanan kita. Jadi apa aja yang dilakukan internal auditor, apa saja yang bisa diminta dari internal auditor, ini juga bisa kita sampaikan melalui kegiatan stakeholders engagement ini.
tadi juga Bunga udah nanya gitu ya, sebenarnya kalau kita balikin lagi ke standar gitu ya, kalau standarnya IPPF sendiri pernah ngomongin tentang stakeholders management nggak sih gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa standar gitu ya di dalam IPPF yang membahas tentang hubungan stakeholders ini. Yang pertama banget adalah standar tentang independensi dan objektivitas. Jadi bagaimana ini berhubungan dengan stakeholders management? Karena dengan independensi dan objektivitas gitu ya, dengan standar ini kita jadi tahu bahwa ketika kita berhubungan dengan stakeholders, kita harus tahu positioning kita yang tepat gitu ya, supaya tidak tercampuri atau tidak tercemari gitu ya independensi dan objektivitasnya. Yang kedua, juga standar yang terhubung dengan stakeholder management adalah tentang prinsip kita untuk menambah nilai dan mengimprove operasi organisasi. Nah, ini juga penting karena dengan kita punya stakeholders management yang baik, gitu, kita akhirnya bisa nambah nilai dan mengimprove operasi dari organisasi. Selanjutnya juga, gini, hal yang menarik banget adalah tujuan dari internal auditor itu kan untuk bisa membantu organisasi mencapai tujuannya. Di standar 2000 gitu ya, disebutkan tentang hal ini. Nah, ini nggak bisa terjadi, teman-teman, kalau kita nggak melakukan hubungan yang baik, kita nggak memanage stakeholders kita, gitu. Selanjutnya juga ada tentang standar kalau melakukan pekerjaan kita, gitu ya, pelaksanaan pekerjaan kita itu harus dengan sistematis dan dengan pendekatan yang runut, gitu. Ada disiplin, gitu ya, ada sebuah langkah-langkah yang sistematis. Nah, ini juga stakeholders management penting ya di sini untuk menjadi salah satu langkahnya. Gitu. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita punya standar terkait evaluasi dan improvement. Gitu. Nah, ini juga kalau kita mau evaluasi, tentu kita nggak mungkin nggak melibatkan stakeholders, gitu kan. Jadi kita mau tahu apakah kita sudah menjawab kebutuhan stakeholders atau enggak, apakah kita ada sesuatu yang masih bisa diimprove gitu ya terkait dengan fungsi kita. Ini juga dilakukan dengan melibatkan stakeholders. Dua yang terakhir gitu ya, kita juga ngelakuin kegiatan sharing information dan koordinasi. Ini stakeholders kita yang di sini adalah assurance provider lain gitu ya, atau bisa juga manajemen, bisa juga unit pengawasan internal gitu. Kita melakukan kegiatan koordinasi. Dan terakhir adalah tentang reporting. Jadi reporting kita tentu dilakukan kepada stakeholders yang tepat, kepada stakeholders yang memang membutuhkan informasi ini untuk juga bisa tahu nih apa yang sudah di-provide oleh internal auditor dan bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, itu tadi terkait dengan standar yang berkaitan dengan stakeholders management. Selanjutnya, tentu kita nggak akan lengkap nih kalau kita cuman ngomongin, oh secara standar ini seperti ini, tapi bagaimana sih cara kita mencapai stakeholders management yang bagus, stakeholders management yang efektif gitu. Karena itu saya persilakan Bunga untuk menceritakan nih, ada apa sih critical success factor yang diperlukan untuk bisa mencapai stakeholders management yang baik. Oke, makasih banyak Mbak Im gitu ya. Jadi kalau kita tahu di rilis yang kemudian dikeluarkan oleh IAI ini tuh sebetulnya ada banyak banget gitu hal yang kemudian di-highlight gitu. Cuma saya sendiri ingin coba capture gitu ya. Ini ada 10 critical success factors yang kemudian dianggap efektif gitu untuk dapat mengoptimalkan potensi keberhasilan program manajemen hubungan pemangku kepentingan yang efektif gitu atau effective stakeholder relationship management program. Yang pertama adalah bagaimana sebetulnya organisasi bisa punya satu skema yang formal gitu ya, formal, sistemik dan juga kohesif gitu atas program memastikan adanya kesinambungan antar stakeholders yang ada gitu. Lalu kemudian yang kedua ini adalah bagaimana kemudian kita bisa memiliki engagement dari key internal audit staff yang ini tentunya perlu untuk, ini bahkan di state dengan clear gitu ya, perlu untuk dichampionkan gitu ya, perlu untuk diperjuangkan oleh chief audit eksekutif atau irjennya atau pimpinan unit internal auditnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana organisasi mampu membangun sebuah sistem namanya adalah regional assessment of the influence, impact, and priority of the stakeholder system. Jadi bagaimana sebetulnya ada
sistem penilaian rasional gitu ya terhadap pengaruh, dampak, dan prioritas-prioritas yang kemudian dimiliki oleh pemangku kepentingan. Ini mungkin bentuknya nanti bisa macam-macam teman-teman, termasuk matrix gitu ya. Jadi kayak stakeholders A, maka key fokusnya adalah apa, stakeholders B apa, sehingga nanti akan ada irisan yang mudah untuk bisa dilihat gitu dari top management, sehingga pada saat kita decide something itu diharapkan akan lebih bisa memenuhi kebutuhan dan juga ekspektasi gitu dari stakeholders kunci. Lalu kemudian keempat dan kelima ini mungkin saya akan jadikan satu, yaitu berkaitan dengan clear and consistent engagement dan juga regular and relevant communication. Dan ini sebetulnya sangat relevan dengan apa yang disampaikan di awal gitu ya, bagaimana kemudian ada establishing a formal and systemic serta cohesive program gitu. Kalau misalkan itu sudah ada, otomatis poin atas clear and consistent engagement dan juga regular and relevant communication ini insya Allah akan jauh lebih jelas gitu, karena sudah ada hitam di atas putihnya gitu ya, sudah ada clear formal dokumennya gitu. Lalu kemudian yang keenam adalah bagaimana gitu pola-pola komunikasi dan juga pola-pola budaya yang kemudian ada di organisasi itu dibangun dengan landasan transparansi yang kuat. Harapannya apa? Harapannya adalah building trust gitu ya, membangun trust, membangun kepercayaan gitu dari key stakeholders, hingga nantinya komunikasi yang berjalan akan jauh lebih efektif dan efisien. Karena apa? Karena nanti tidak ada pikiran-pikiran yang kemudian berhubungan dengan potensi distrust dan segala macamnya, sehingga itu pasti akan menjadi obstacle tersendiri yang akan berpengaruh tidak hanya jangka panjang, even jangka pendek juga pasti akan ada impact-nya gitu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ada komunikasi dua arah yang efektif gitu ya. Nah ini perlu diformalkan, entah itu bentuknya seperti dialog kinerja gitu ya, atau mungkin proses-proses manajemen talenta juga biasanya akan ada komunikasi dua arah yang kemudian berkelanjutan, dan itu biasanya melibatkan stakeholders utama juga. Itu bentuknya bisa macam-macam teman-teman, dan bisa engage gitu ya ke proses bisnis yang kemudian ada, terutama proses bisnis supporting biasanya, bukan proses bisnis utama ya, kayak misalkan pengembangan SDM dan proses-proses bisnis supporting yang lainnya. Lalu kemudian ada mekanisme komprehensif gitu ya, mengenai sharing wawasan yang kemudian dianggap memiliki impact gitu. Sharing of meaningful insight ini sebetulnya bisa dalam bentuk apapun gitu ya, entah itu pelatihan kantor sendiri kalau misalkan di sektor publik gitu ya, atau mungkin bisa juga gitu mengenai sharing secara tertulis gitu ya, tentang apa-apa saja sih sebetulnya yang kemudian knowledge-nya itu dimiliki oleh posisi-posisi tertentu, sehingga ini diharapkan mampu menularkan ke posisi-posisi yang setara atau ada di bawahnya. Nah ini kemudian menjadi satu hal yang juga penting untuk dioptimalkan. Selanjutnya ada dua hal lagi yang juga perlu gitu untuk dioptimalisasi. Yang pertama adalah melakukan follow through of commitments that already given gitu. Nah ini penting banget karena kan pasti tadi ya komitmennya sudah dibikin, even tadi sudah diformalisasi gitu, sudah diformalkan gitu. Nah lalu kemudian kalau misalnya tidak ada impact-nya, ini akan menyebabkan distrust jangka panjang. Nah bagaimana caranya memastikan bahwa setiap input yang ada itu kemudian ada tindak lanjutnya gitu, ada follow through commitments-nya gitu dari pengelola inti proses bisnis supporting gitu ya, terutama di organisasi. Lalu kemudian mempertimbangkan berbagai kebutuhan pemangku kepentingan yang pasti berbeda-beda tadi lewat penyusunan matriks yang kemudian dibangun gitu ya, di mana dasarnya itu adalah penilaian rasional terhadap pengaruh, dampak, dan juga prioritas yang dimiliki oleh pemangku kepentingan. Nah, tadi kalau misalkan setiap kategori pemangku kepentingan tadi sudah diakomodir gitu ya kebutuhannya, lalu kemudian matriksnya sudah disusun, ini akan memudahkan banget gitu setiap pengambilan keputusan gitu ya, apakah ini sudah mengconsider kepentingan dari key stakeholders A, key stakeholders B, apakah jika keputusan ini diambil ini tidak akan
menjadi satu hal yang kemudian malah menghambat gitu ya proses bisnis di unit A, unit B gitu. Nah ini akan menjadi satu mekanisme yang rasanya jadi penting gitu ya dalam proses tata kelola organisasi. Oke, langsung saja selanjutnya kita akan diskusi lebih lanjut gitu berkaitan dengan sebenarnya apa sih yang kemudian perlu dioptimalkan. Tadi kita udah ngomongin matriks, nih kelihatannya ada matriks pengambilan keputusan juga gitu. Ini bagaimana sih sebenarnya penyusunan gitu ya Mbak ya mengenai apa yang kemudian indikator-indikator dari high influence atau high impact decision gitu ya dalam proses stakeholder management relationship gitu. Dan mungkin ada selain tadi pasti akan ada kuadran-kuadran lain gitu, biasanya akan ada 4 kuadran. Nah, mungkin boleh nggak sih Mbak dijelaskan gitu berkaitan dengan kuadran-kuadran dalam hal ini. Silahkan Mbak. Oke, thank you Bunga, menarik sekali. Tadi udah dijelasin ya teman-teman tentang critical success factors dari pencapaian stakeholders management. Nah, sekarang kita akan menuju materi gitu ya tentang bagaimana kita memprioritaskan stakeholders, karena tentu stakeholders itu interestnya berbeda-beda dan treatmentnya jadi berbeda-beda gitu, tergantung gitu ya influence mereka dan juga impact mereka untuk internal audit. Nah ini jadi biasanya sih kita di luar sana kenal ya ada stakeholders matrix, stakeholders grid gitu juga ada istilahnya seperti itu. Nah ini di IIA Australia dia menyebutkan bahwa pengelompokannya berdasarkan bagaimana pengaruh mereka gitu ya dan bagaimana impact mereka, bagaimana dua komponen ini yang akan menentukan seseorang atau sebuah badan atau sebuah organisasi itu ada di mana sih gitu. Nah yang pertama banget gitu ya, ini adalah yang paling penting untuk di-maintain gitu ya. Ini adalah yang punya influence tinggi dan impact yang tinggi. Jadi ini adalah disebutnya sih stakeholders critical gitu ya. Di sini adalah isinya stakeholders yang dia punya pengaruh gitu ya besar bagaimana internal audit itu bisa dianggap seperti apa di luar, itu dipengaruhi besar oleh orang-orang ini gitu, atau stakeholders ini. Dan yang kedua, stakeholders ini juga punya pengaruh besar bagaimana organisasi kita dan juga internal audit ini akan bisa ada atau bisa berfungsi gitu. Ini pengaruh, jadi dua-duanya ya, baik influence maupun impact-nya itu sama-sama besar gitu. Biasanya isinya apa? Isinya adalah para leaders di organization. Nanti saya akan mungkin minta Bunga untuk explain lebih lanjut siapa aja sih orang-orangnya gitu ya. Tapi saya akan jelasin teorinya dulu gitu. Nah, selanjutnya setelah kita men-treatment orang-orang yang paling berpengaruh gitu ya, kita akan menuju yang selanjutnya orang-orang yang punya influence besar tapi impact-nya rendah gitu. Nah, ini di kuadran ini treatment yang harus dilakukan adalah kita berkolaborasi gitu. Jadi orang-orang ini tuh siapa sih? Orang-orang ini bagaimana sih? Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang punya pengaruh besar di organisasi gitu, tetapi tidak punya pengaruh besar di internal audit gitu. Dan ini penting banget ya untuk tahu perspektif mereka, juga meyakinkan mereka gitu ya untuk bisa percaya sama internal audit gitu. Nah, contohnya orang-orang yang seperti ini tuh siapa aja sih? Ada senior executives gitu ya, senior management gitu. Contohnya dia adalah orang-orang yang dia punya pengaruh besar untuk organisasi gitu, tapi sebenarnya tidak punya pengaruh besar untuk kita sebagai internal auditor atau fungsi internal audit itu sendiri gitu. Selanjutnya adalah orang-orang yang punya influence yang rendah tapi punya impact yang tinggi. Nah, ini kebalikannya yang sebelumnya ya. Jadi di sini adalah orang-orang yang bisa kita jadikan LO gitu, orang-orang yang kita jadikan liaison profesional kita gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di sini adalah diciri-cirikan dengan orang-orang yang punya pengaruh rendah terhadap organisasi, tapi dia punya dampak yang tinggi untuk kegiatan internal audit gitu. Nah, ini contohnya adalah professional body. Jadi mereka punya regulasi terhadap kita gitu, tapi dia sebenarnya nggak punya pengaruh besar sama organisasi kita, organisasi tempat internal audit itu bernaung gitu. Nah, terakhir gitu ya dari kuadran ini adalah kuadran yang dimana influence-nya rendah, impact-nya juga rendah. Nah, di sini biasanya treatment kita adalah kita monitor aja, kita juga menginformasikan kepada mereka gitu. Orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang punya pengaruh yang sangat rendah, baik secara influence maupun impact, tetapi terpengaruh oleh pekerjaan dari internal audit. Biasanya apa? Biasanya adalah
orang-orangnya orang-orang senior accounting practitioner misalnya, atau leaders profesional yang ada di sekitar kita. Nah, ini contoh-contoh dari orang-orang yang sebenarnya cukup terinformasikan aja, atau cukup kita monitor apakah mereka bergeser ke kuadran lain gitu ya. Tapi sebenarnya tidak perlu treatment khusus yang bagaimana, yang yang extra effort untuk bisa memaintain mereka, karena sebenarnya influence mereka rendah dan juga impact mereka rendah. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi gitu ya orang-orang yang ada di stakeholders ini, setelah kita identifikasi terus kita kuadrankan gitu ya, penting banget untuk kita juga punya strategi kunci untuk bisa menjalin hubungan yang baik dan efektif tentu ya dengan para stakeholders ini. Jadi setiap stakeholders punya treatment yang berbeda tentu, dan kita harus tahu strategi utama atau strategi kunci yang bisa kita lakukan untuk bisa punya hubungan yang efektif dengan para stakeholders ini seperti apa gitu ya. Tergantung dengan interest mereka, influence mereka, dan juga impact mereka. Mungkin itu terkait dengan kuadrannya. Sekarang mungkin supaya lebih ke gambar, tadi kan kita cuma ngawang-ngawang gitu ya. High influence, high impact tuh siapa sih gitu kan. Nah, kita mau tahu sih kalau contoh dari para stakeholders berdasarkan tadi kuadran-kuadran tadi, bisa disebutkan nggak, Bunga? Silahkan. Ya, makasih banyak Mbak. Nah, jadi ini menarik ya. Tadi kita udah ngomongin konsepnya, sekarang kita akan getting practice gitu ya. Sebenarnya contohnya tuh kayak gimana gitu. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih preambul bahwa memang yang namanya strategi-strategi kunci itu kan ini ya, key strategis kan masih di develop gitu, perlu untuk dikembangkan untuk menjaga hubungan yang efektif dengan masing-masing pemangku kepentingan. Nah, ini aku mau kasih contoh tentang jenis pemangku kepentingan, karena tadi kan beda-beda ya jenis pemangku kepentingan yang mungkin masuk gitu ke dalam masing-masing kotak di 4 kuadran yang tadi Mbak Im udah jelasin gitu. First thing first, nih aku pengen masuk ke kotak yang pertama. Kotak yang pertama ini adalah yang memiliki high influence dan juga high impact. Kalau di rilis yang kemudian white paper-nya ini diterbitkan oleh IAIA disebutkan bahwa critical stakeholders-nya ini tuh ada 6 gitu ya. Yang pertama adalah Chief Executive Officers. Nah, ini ya hal yang kemudian perlu untuk kita fokuskan gitu ya, karena memang menjadi stakeholders yang punya influence tinggi dan juga impact yang tinggi. Lalu kemudian yang kedua ini adalah Chair of Audit Committee, lalu kemudian Audit Committee Members, Chief Financial Officer, C-suite, dan juga Internal Audit Cohort. Ini adalah stakeholders yang memiliki influence penting, di mana tadi ya high influence dan juga high impact. Lalu kemudian yang kedua ini adalah mereka-mereka yang kemudian ada pada kuadran memiliki influence yang tinggi, tapi sebenarnya impact-nya nggak terlalu tinggi gitu, impact-nya rendah. Nah, di sini biasanya disebutkan gitu ya, itu ada di dalam kuadran collaborate gitu, yang perlu untuk dikolaborasikan. Siapa aja sih yang ada di sana? Yang pertama adalah other internal assurance provider, karena pasti kita tahu bahwa yang jadi internal assurance provider itu kan akan ada banyak ya. Nah, ini adalah unit-unit yang kemudian perlu untuk kita ajak untuk terus berkolaborasi. Karena kan biasanya gitu Itjen tuh juga menghimpun ya hasil-hasil dari internal assurance providers, hasilnya gimana terus kemudian biasanya dihimpun gitu oleh Itjen dan kemudian dilaporkan juga gitu ke top stakeholders gitu ya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah senior executive in business lines gitu. Kemudian audit clients ini nggak kalah penting ya. Dan juga ada yang namanya corporate secretariat and organizational committees. Ini adalah stakeholders kunci yang kemudian penting sekali untuk bisa dioptimalkan kolaborasinya, sehingga tadi gitu ya, karena memang ada di kuadran yang kedua gitu ya, memiliki influence yang tinggi, tapi kemudian secara impact mungkin tidak setinggi itu gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga ini adalah mereka-mereka yang kemudian ada pada kuadran yang ketiga. Itu mereka yang punya influence rendah sebenarnya tapi high impact gitu. Nah, siapa aja sih sebenarnya mereka? Biasanya ini adalah professional license. Nah, siapa aja professional license gitu? Kalau di dunia internal audit pasti IIA, lalu kemudian ISAKA dan juga CPA. Nah, last but not least ini adalah mereka yang kemudian memiliki impact rendah dan juga influence rendah. Di mana tentu ini meskipun influence-nya tidak
tinggi dan juga impact-nya tidak tinggi, perlu untuk tetap di-maintain gitu ya secara berkelanjutan, meskipun nanti effortnya akan berbeda gitu dengan 3 kuadran yang lainnya. Siapa aja sih mereka-mereka ini? Yang pertama adalah biasanya adalah senior audit practitioners, lalu kemudian counterparts gitu ya di jurisdiction atau professions. Biasanya kalau misalkan di dunia internal audit gitu, kita biasanya menjalin kerjasama gitu ya dengan APH gitu, dengan KPK gitu. Nah ini kemudian adalah stakeholders yang juga perlu untuk bisa di-maintain meskipun ada di kuadran yang keempat gitu, kalau berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh IIA. Lalu kemudian biasanya ada third party service providers, juga hal yang kemudian perlu untuk di-capture gitu ya. Dan last but not least adalah internal service providers. Siapa aja sih? Biasanya adalah mereka-mereka dari bagian SDM gitu ya, atau bagian hukum gitu, atau mungkin bagian-bagian supporting lain yang kemudian dapat membantu optimalisasi proses bisnis. Nah, itulah teman-teman tadi contohnya gitu ya. Teman-teman silakan mungkin bisa sambil dibayang-bayangin kira-kira kalau di tempatku gitu bentuknya siapa ya, siapa yang masuk ke kuadran 1, 2, 3, dan 4 gitu, karena pasti ini akan customize banget gitu, setiap organisasi akan sangat unik. Nah selanjutnya kita akan diskusi ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya effective stakeholder relationship program itu dapat mengenhance gitu ya organization's ability dalam melakukan pencapaian tujuan. Pasti ada beberapa fokusnya. Ini apa aja sih Mbak fokusnya kira-kira? Oke, thank you Bunga, menarik banget. Tadi udah diidentifikasi siapa ada di mana gitu ya. Nah itu teman-teman bisa tuh identifikasi kalau di organisasinya siapa sih yang masuk kuadran 1, 2, 3, 4 atau kuadran tadi sesuai namanya ya, ada kuadran yang critical, ada yang perlu cuman dimonitor and inform aja gitu. Nah selanjutnya kita akan tahu nih, kita akan kupas lebih dalam gitu ya. Kalau kita punya stakeholders management atau stakeholders relationship program yang baik gitu ya, apa sih keuntungannya buat organisasi, kemampuan organisasi apa sih yang akan akhirnya diperbaiki atau ditingkatkan gitu ya. Yang pertama banget, tapi secara umum sih gitu, sebelum saya melangkah lebih detail, secara umum sih ini intinya adalah bagaimana nanti internal audit juga mencapai tujuannya gitu. Dan kalau internal audit mencapai tujuannya tentu bisa ngebantu organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Simpelnya sih seperti itu, tapi detailsnya seperti apa? Nah detailsnya di publikasi ini disebutkan. Kalau yang pertama banget kita bisa, kalau kita punya relationship yang baik dengan dan efektif dengan stakeholders, tentu kita akan bisa mendeliver strategic agenda gitu. Misalnya kita agenda yang strategis dari organisasi kita apa sih? Oh, misalnya kita memenuhi komitmen compliance kita gitu. Kalau organisasi kan biasanya punya ya hal-hal yang harus dipatuhi berdasarkan regulasi pemerintah atau regulasi professional body-nya atau regulasi industrinya gitu ya. Nah, kalau internal audit bisa memaintain hubungan yang baik dengan stakeholders-nya, kita akan bisa tuh tadi deliver strategic agenda kita gitu. Selanjutnya yang kedua, kita juga bisa maintain atau menjaga dan memelihara pengendalian yang efektif gitu. Tentu ya, karena internal audit ini fungsinya adalah kita bisa menjamin atau kita bisa memastikan adanya pengendalian yang efektif gitu. Nah, disinilah kalau kita punya stakeholders manajemen yang baik, tentu nanti kita bisa menjaga atau memelihara pengendalian yang efektif. Selanjutnya juga nih, kita bisa mendeliver transparansi gitu ya dalam mengidentifikasi dan memanage resiko serta pengendalian. Nah, kalau kita punya stakeholders manajemen yang baik, kita berkomunikasi terus gitu ya secara intens atau secara memadai gitu, tentu kita akan bisa menyampaikan transparansi kita dalam mengidentifikasi maupun mengelola resiko dan pengendalian. Selanjutnya juga nih, kita jadi bisa apa sih? Kita bisa melakukan penyampaian pelayanan kita gitu ya sebagai internal audit tentu dengan lebih lancar, dengan lebih lancar, baik itu misalnya terkait dengan IT atau terkait dengan keuangan gitu ya, kita akan bisa ngelakuin layanan kita, assurance atau consulting dengan lebih lancar gitu. Nah selanjutnya juga kita bisa apa kalau udah ngelakuin stakeholders management yang baik gitu ya. Nah dengan stakeholders management yang baik juga kita bisa melakukan pemastian atau
improvement terhadap proses dari pengelolaan sumber daya organisasi. Jadi tujuan kita kan juga supaya kita bisa ini ya memanage resource dengan lebih baik gitu. Nah, dengan adanya stakeholders management yang baik, kita jadi tahu nih apa tujuan organisasi dan bagaimana kita mencapainya dengan resource yang kita punya. Nanti kita bisa ngasih rekomendasi gitu ya, bagaimana pemakaian dari resource ini gitu ya dengan lebih efektif. Selanjutnya ada dua yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang reliable atau handal gitu ya terkait dengan fraud dan corruption. Tentu saja kalau kerjaan kita adalah termasuk memastikan gitu ya bahwa fraud sudah diminimalisasi, potensi korupsi juga sudah diminimalisasi. Nah, di sini kita bisa memaksimalkan gitu kesempatan-kesempatan kita untuk bisa meminimalisasi ini. Dan terakhir, kita akan juga bisa meminimalisasi kemungkinan dari bagaimana kita tadi, kalau kita punya resiko apapun ya, tidak hanya resiko terkait corruption atau fraud, juga kita bisa meminimalisasi hal itu. Oke, nah kita akan sampai ke bagian terakhir, supaya ini lebih nggak ngawang-ngawang lagi gitu ya, kita tentu pengen tahu gitu ya, action step-nya, langkah praktikalnya seperti apa gitu, supaya kita bisa punya stakeholders relationship management yang baik gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu sebagai fungsi internal audit? Silahkan, Bunga. Nah, ini menarik banget ya, makasih banget Mbak. Jadi sebetulnya kalau based on rilisnya IAI ini, dia menyebutkan ada 5 action steps yang kemudian jadi penting gitu ya dalam hal establishment of a stakeholder relationship management program ini bisa di-achieve saat kalau dia bilang tuh komitmen pimpinan tertinggi kita itu chief audit eksekutifnya itu mampu mengimplementasikan beberapa action steps tersebut. Di mana action steps ini disebutkan ada 5. Apa aja sih? Yang pertama adalah bagaimana organisasi mampu mendevelop stakeholder relationship management policy gitu ya, policy for internal audit, dan kemudian disahkan langsung gitu ya oleh kepala eksekutif organisasi yang ada dan juga pimpinan dari komite auditnya gitu. Jadi ini clear banget ya, dia menyebutkan bahwa memang sepenting itu gitu komitmen top pimpinan gitu di masing-masing unit gitu. Dia bilang perlu ada policy-nya gitu ya, tertulis hitam di atas putih dan di-endorse gitu ya, didukung oleh dan even ditantangani gitu ya oleh chief audit eksekutif dan juga chief pimpinan dari audit komite yang ada. Lalu kemudian yang kedua adalah membuat salinan kebijakan mengenai hubungan pemangku kepentingan tadi gitu ya, yang kemudian didistribusikan kepada pemangku kepentingan utama. Kan pasti pemangku kepentingan utama banyak banget ya, entah kalau misalkan di Inspektur Jenderal Kementerian gitu, pasti of course ke menteri gitu ya, lalu kemudian ke staf-staf ahli yang kemudian terkait gitu ya, dan ini menjadi satu hal yang perlu untuk dilakukan gitu. Jadi tadi tidak hanya policy-nya tapi juga copy of internal audit stakeholder relationship management policy ini kemudian didistribusikan gitu ya kepada seluruh key stakeholders yang dianggap penting. Lalu kemudian mendokumentasikan elemen operasional program yang kemudian dianggap penting dalam bentuk manual audit biasanya. Nah ini termasuk penanganan, eskalasi pengaduan gitu ya, kalau misalkan ada follow up-nya gimana, dan itu harus transparan gitu. Bagaimana kemudian ini perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan trust gitu, meningkatkan kepercayaan. Nah, ini keempat mengenai bagaimana sih sebenarnya kita mengimplementasikan stakeholder relationship management program melalui beberapa step-step kunci. Yang pertama, mengidentifikasi key stakeholders siapa saja, lalu kemudian mengkategorisasikan mereka tadi ya ke dalam kotak-kotak yang tadi udah kita bicarakan bersama gitu ya. Lalu kemudian meng-assign responsibility for specific stakeholders kepada members atau internal audit tim yang ada. Jadi kayak nanti sudah ada nih assign responsibility-nya itu tuh untuk stakeholders apa aja gitu. Dan itu sudah harus clear gitu ya. Selanjutnya adalah mengartikulasikan atau articulate the various engagement strategies-nya gitu ya.
Jadi opsi-opsinya apa saja kira-kira strateginya, lalu kemudian menginformasikan internal audit staff of the mechanics of the stakeholders relationship programnya sendiri gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya dioperasikan, rules-nya apa saja, lalu kemudian knowledge management arrangement-nya itu apa saja gitu. Nah, lalu kemudian langkah yang kelima, ini langkah terakhir adalah mengevaluasi program hubungan pemangku kepentingannya secara berkala. Kalau disebutkan di white paper-nya IIA ini, berkalanya berapa lama, biasanya dia menyatakan minimal 1 tahun. Atau jika ada perubahan proses bisnis yang signifikan, itu harus langsung diubah juga. Jadi misalkan gini ya, ada transformasi gitu besar-besaran di organisasi tertentu gitu ya. Ternyata transformasinya ini mengubah struktur. Artinya ini harus diamandemen gitu, walaupun ini belum 1 tahun gitu berjalan gitu. Nah ini kemudian hal yang perlu untuk di note gitu ya. Nah sebagai penutup, ini hal yang rasanya perlu banget untuk kita highlight bareng-bareng gitu teman-teman. Sebetulnya effective stakeholder relationship management ini kan akan mensupport gitu ya dan men-serve gitu tidak hanya internal audit tapi juga stakeholders-nya. Dari sisi internal audit, dari kacamata internal audit nih, kita jadi lebih punya wawasan yang lebih utuh gitu tentang kebutuhan stakeholders sebenarnya apa sih. Tadi kita udah susun matriksnya dan ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan buy-in gitu ya, mendapatkan persetujuan yang kemudian penting gitu ya, khususnya dalam proyek-proyek strategis. Nanti kemudian yang kedua nih dari kacamatanya atau dari sudut pandangnya pemangku kepentingan. Nah, mereka jadi lebih dapat gitu ya, bagaimana sih sebenarnya internal audit itu may assist them gitu in achieving their objective gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting dan juga mereka juga jadi bisa gain better understanding gitu ya terhadap internal audit value gitu apa sih sebenarnya. Jangan-jangan mereka tidak merasa value-nya setinggi itu gitu, karena ini melalui proses ini jadi lebih terasa gitu. Oh manfaatnya ini ya, value-nya itu ini yang bisa aku gain gitu dari keberadaannya mereka nih para internal auditor gitu. Lalu kemudian hal yang juga perlu untuk bisa kita pahami bahwa kita nih perlu tahu sebetulnya konsepsi relationship management program ini secara ultimate gitu itu membantu organisasi untuk bisa achieve strategi, lalu kemudian memenuhi commitments gitu ya, meets the commitments, lalu kemudian juga bisa maintain effective control yang ada, mengoptimalisasi proses deliver transparansi gitu ya, mengoptimalisasi proses-proses terutama hal-hal yang berkaitan dengan transparansi itu kan sentral banget gitu ya, krusial banget kalau misalkan buat mereka yang ada di public sectors gitu, tapi juga tidak kalah pentingnya buat mereka yang kemudian ada di sektor swasta gitu. Dan selanjutnya adalah memaintain fluent service delivery dan juga mendrive continual improvement di organisasi, serta yang nggak kalah penting juga memprovide reliable decision support information dan meminimalisasi opportunities for fraud dan juga corruption gitu. Nah ini hal-hal yang rasanya wow ternyata gitu ya, nggak kebayang sebelumnya sepenting itu gitu yang namanya stakeholder management. Nah inilah teman-teman akhir dari diskusi kita mengenai stakeholder relationship management. Kita berharap teman-teman bisa dapat insight gitu ya dari diskusi kita hari ini, dan should you have any insights gitu teman-teman bisa banget lo drops your thoughts di bawah ini, atau teman-teman bisa juga colek kita di LinkedIn kami di Gresika Bunga Silvana atau di Nur Imul Atun Solihat, atau bisa juga colek kami di Instagram kami di @infinite.audit atau di @gresika.bunga atau @nur.imul-atun. Akhir kata, kami mengucapkan sampai jumpa dan sampai ketemu pekan depan. Dadah.